Di tengah hamparan pedesaan terpencil, terletak bangunan sekolah yang telah berdiri sejak zaman dahulu kala. Sekolah dengan dinding-dinding yang retak dan lingkungannya yang sunyi telah menjadi pusat cerita mistis di kalangan penduduk setempat. Legenda tentang Nenek Sari, roh penangguh sekolah, telah membayangi bangunan ini dengan kisah-kisah menakutkan tentang penampakannya di malam hari. Saat angin sepoi-sepoi pedesaan menerpa, sekolah itu menyimpan lebih dari sekedar rahasia. Itulah tempat di mana Adam, seorang guru muda yang penuh semangat, baru saja dipindahkan. Tugas barunya membawa ke tengah-tengah lingkungan yang dipenuhi mitos dan kisah-kisah menyeramkan. Namun, Adam adalah sosok yang tidak percaya akan hal semacam itu. Meskipun mendengar cerita tentang Nenek Sari, Adam memasuki sekolah dengan keyakinan bahwa semua itu hanya cerita yang tak beralasan. Dengan tasnya yang tergantung di pundak, langkah Adam memasuki gerbang sekolah tersebut diiringi oleh perasaan penasaran. Dinding-dinding kuno yang terlihat memancarkan aura mistis di bawah sinar matahari yang semakin redup. Namun, harapannya untuk memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan dan membantu para siswa menutupi keraguan yang mungkin muncul di benaknya. Adam berjalan dengan mantap, melewati lorong yang sunyi, sambil mengabaikan rasa cemas yang mulai menyelinap ke pikirannya. Baginya, legenda Nenek Sari hanya sebuah cerita yang tak berarti dalam kehidupan nyata. Namun, apa yang akan dia temui di dalam sekolah itu akan segera mengubah pandangan skeptisnya. Dalam awal kehadirannya di sekolah tersebut, Adam terus menjalani rutinitasnya dengan semangat yang tak tergoyahkan. Meskipun mendengar cerita yang menyeramkan, dia tetap tidak percaya terhadap keberadaan Nenek Sari. Ia mulai mengajar dengan penuh dedikasi, berusaha menjadikan setiap pelajaran sebagai kesempatan bagi para siswa untuk belajar dengan baik. Namun, seiring berjalannya waktu, Adam mulai merasakan adanya sesuatu yang tidak biasa di lingkungan sekolah tersebut. Terdapat keheningan yang terlalu dalam, bahkan untuk sebuah sekolah yang seharusnya penuh dengan keceriaan siswa dan kegiatan belajar mengajar. Siswa-siswa tampaknya terlihat tertutup, enggan berbicara tentang apapun yang terkait dengan mitos Nenek Sari. Bahkan, staf sekolah pun terlihat menutupi sesuatu, seolah-olah mereka menyimpan rahasia yang sama. Meskipun Adam masih bertahan pada keyakinannya bahwa cerita Nenek Sari adalah sekedar hayalan, ada aura ketegangan yang timbul di sekitar sekolah itu, dan itu mulai membuatnya bertanya-tanya. Saat malam menyelimuti sekolah dengan kegelapan, Adam terpaksa tinggal lebih lama di sekolah untuk menyelesaikan tumpukan pekerjaan yang menumpuk. Koridor sekolah yang biasanya sunyi, kini semakin mencekam dengan cahaya redup dari lampu yang memancarkan bayangan menyeramkan. Saat Adam sibuk memeriksa pekerjaannya, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Suara langkah kaki halus, raungan angin yang aneh, dan kesan hadirnya seseorang di balik sudut gelap mulai membuatnya merasa tidak nyaman. Kemudian, di salah satu lorong terpencil, ia melihat siluet samar-samar yang tampak seperti seorang wanita tua yang membungkuk, mengenakan pakaian tradisional. Ketika ia menatap lebih dekat, sosok itu seakan menghilang dalam sekejap, menyisakan kesan yang mengganggu dalam pikiran Adam. Tetapi, apakah itu benar-benar penampakan Nenek Sari, ataukah hanya ilusi yang diciptakan oleh kelelahan dan ketegangan yang dirasakannya? Pertemuan singkat itu membuat Adam ragu dan terkejut. Ia mulai mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya imajinasinya semata.
Namun, kejadian itu meninggalkan jejak yang mengganggu di benaknya, membangkitkan pertanyaan baru tentang apa yang sebenarnya ada di dalam sekolah itu pada malam hari. Namun, kejadian itu hanyalah awal dari teror yang semakin meningkat. Pesan-pesan aneh yang terukir di atas papan tulis di ruangan kelas, tanpa seorang pun yang tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Pesan-pesan itu berisi kata-kata yang terlihat seperti permohonan bantuan dari roh yang terperangkap, memohon untuk dibebaskan dari sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Suara-suara aneh mulai terdengar di sekitar lingkungan sekolah. Terdengar suara bisikan lembut yang tak teridentifikasi, diselingi oleh gemuruh seperti tangisan yang terdengar semakin jelas saat malam tiba. Adam merasa seperti diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata, yang selalu hadir di sudut-sudut gelap yang membuatnya merasa terganggu. Yang paling menghantui adalah penampakan Nenek Sari yang sering muncul. Wajahnya yang pucat menyeramkan, dengan mata kosong, terus menghantui bayangan Adam. Terkadang muncul dengan tiba-tiba di lorong gelap di saat yang tidak terduga. Keberadaannya yang mengganggu telah membawa Adam ke titik ketakutan yang tidak pernah dia alami sebelumnya. Segala upaya untuk menjelaskan atau mengabaikan peristiwa itu tidak lagi cukup untuk menenangkan pikirannya yang semakin terganggu. Dengan tekad untuk mengakhiri teror yang meresahkan ini, Adam mulai menyelidiki tentang sejarah sekolah dan legenda Nenek Sari. Dia menggali arsip tua, mencari cerita-cerita lama dari mantan siswa dan staf sekolah yang pernah mengenal masa lalu bangunan itu. Tak lama kemudian, dia menemukan kisah yang tragis yang tersembunyi selama bertahun-tahun. Nenek Sari pada kenyataannya adalah seorang guru di sekolah itu puluhan tahun yang lalu. Namun, hidupnya berakhir tragis dalam tragedi yang mengenaskan. Dia dikucilkan dan dituduh melakukan tindakan kejahatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Ketidakadilan itu membuatnya terpuruk dalam kesedihan dan keputusasaan, hingga akhirnya membuat dia memutuskan untuk bunuh diri di gudang belakang sekolah tersebut. Adam menyadari bahwa roh Nenek Sari terperangkap di sekolah ini oleh kekejaman masa lalu yang tak terungkap. Dengan informasi yang dia temukan, dia mulai mencari cara untuk mengakhiri kutukan yang telah menghantui sekolah dan dirinya sendiri. Dengan bantuan dari sumber yang dia temukan selama penyelidikannya, dia berusaha untuk berkomunikasi dengan roh Nenek Sari dan menawarkan bantuan untuk memberinya kedamaian yang selama ini tidak pernah diperolehnya. Adam percaya bahwa hanya dengan memahami dan memberikan penghormatan pada masa lalu yang tragis itu, ia bisa mengakhiri teror yang melanda sekolah itu. Dalam satu malam yang gelap dan hening, di ruangan kelas yang terpencil, Adam duduk dengan hati yang penuh kekhawatiran. Ia membawa sebuah buku tua yang berisi catatan mengenai Nenek Sari. Sesaat setelah ia membaca kata-kata yang terpampang dalam buku itu, ruangan menjadi dingin dan menegangkan. Bayangan hitam mulai muncul di hadapannya, membentuk siluet Nenek Sari yang familiar. Dengan nada yang lembut, Adam memanggil roh Nenek Sari. Saat itu juga, suasana di ruangan semakin mencekam. Dan kehadiran Nenek Sari pun menjadi nyata di depan matanya. Wajahnya yang rusak dipenuhi darah, matanya yang merah menatap penuh kebencian, dan aura yang menyelimuti dengan keputusasaan.
Dalam percakapan yang terjadi, terungkaplah rahasia kelam yang telah lama terpendam. Adam meminta maaf atas ketidakadilan yang pernah menimpa Nenek Sari. Dengan pengakuan dan penghormatan pada masa lalu yang tragis itu, Nenek Sari mulai meredakan kehadirannya yang menakutkan. Pengungkapan rahasia itu membuka pintu bagi kedamaian yang selama ini ditunggu. Dalam detik-detik terakhir pertemuan itu, wajah Nenek Sari menampilkan senyuman yang penuh kedamaian. Sebelum akhirnya energi yang memayungi sekolah itu mereda, meninggalkan Adam dalam kedamaian yang tak terduga. Akhirnya, Adam berhasil membawa perdamaian bagi roh Nenek Sari dan sekolah yang telah lama terhantui oleh bayang-bayang masa lalu yang gelap.